Ini kalau yang mau juara lomba tarik tambang, latihannya bisa di sini. Nanti bisa juara nasional. Desa Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sudah turun-temurun warganya memiliki kemampuan membuat tali tambang. Awalnya, tali tambang di tempat ini dibuat dari bahan dasar alami seperti pelepah pisang. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan pasar, warga kemudian membuat tali tambang dari bahan limbah pabrik kain dan juga tekstil. Ada lebih dari 50 pemilik usaha yang memproduksi tali tambang di kampung ini. Masing-masing tempat usaha pembuatan tali memiliki sedikitnya 5 hingga belasan orang pekerja. Hampir mayoritas warga di kampung ini sehari-hari bekerja sebagai pembuat tali tambang. Ini awalnya di sini. Awalnya di sini. Oh, ini awal. bikin apa ceritanya ini? Ini bikin tali buat produk, bikin tali buat kapal. Oh. Salah satu tempat usaha pembuatan tali tambang yang cukup besar di kampung ini adalah milik Muhammad Umar. Muhammad Umar merupakan generasi kedua yang melanjutkan usaha sebelumnya yang dijalankan oleh orang tuanya. Di tempat ini lebih dari 15-20 orang sehari-hari bekerja untuk membuat tali tambang. Kapal kalau yang di sini itu tahapan apa ini? Ini tahapan awal buat bikin tali kapalnya. Oh, bikin Tahapan bahan, awal, iya. bikin bahan seperti ini nih ya nanti jadinya ya. Nantinya jadi seperti ini, baru kita jadi satu, harus siap pakai buat dikirim ke nelayan. Oh, gitu. Pada tahap awal proses pembuatan tali tambang nelayan kapal penangkap ikan dibutuhkan 4 bahan utama. Pertama, bagian dalam tali atau dikenal dengan otot tali tambang. Ini biasanya diambil dari limbah tali kapal tongkang pabrikan yang sudah rusak. Bagian ini memiliki peran yang cukup penting dalam kekuatan tali tambang. Bahan dasarnya ini ya? Bahan dasar yang pertama ini yang kami gunakan itu kan barang-barang limbah pabrik yang kami olah dibikin tali kapal. Oh, gitu. Ini kalau di sini istilahnya apa ini? Ini namanya otot. Ototnya. Ototnya Jadi nggak hanya ini ya? nggak hanya benang-benang saja, tapi Hanya- ada ototnya juga. Oh, Kemudian gitu. nanti dikasih daging. Oh, gitu ya. Jadi nggak hanya soto yang ada ototnya ya. Tapi tali ini juga ada juga ada uratnya. ada uratnya. Ini bagian dalam ya. Bagian dalam. Untuk membuat otot tali tambang terdiri dari 3 bagian dengan bahan nilon dan plastik. 3 bagian ini kemudian nantinya akan dibungkus dengan daging. Daging yang digunakan untuk membungkus bagian dalam menggunakan bahan benang limbah pabrik seperti ini. Agar benang limbah pabrik mudah dililitkan pada bagian dalam tali tambang, maka harus dipotong-potong seperti ini. Nah, ini yang nanti buat isian ya. Isian dari tali itu ukurannya seberapa Pak? Segini? Segini. Ini apa sih Pak ini Pak? Bekas-bekas kan pabrik mawon itu. Oh, bekas limbah konveksi pabrik ya. Selanjutnya saya melihat dan menyiapkan bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga terbuat dari nilon. Ini hampir sama dengan yang kedua. Bahan lapisan ketiga juga harus dipotong-potong agar saat dililitkan untuk membungkus lebih mudah dan rapi. Ini berarti bahan yang ketiga. Tadi saya udah yang di tali, terus ini yang di sini. Dua ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Ya. Ini jenisnya apa ini? Ini jenisnya nelon. Nilon. Nelon. Oh, Filamen batu. oh, Ya. gitu. Coba sini saya Filamen potong-potong batu. ukurannya berapa ukurannya? Ukurannya bebas. Oh. Asal gampang aja gini. Oh, gitu coba saya motong. Sebelum bahan yang keempat, selanjutnya saya langsung mengikuti proses melilit menyatukan antara bagian dalam yang disebut otot tadi dengan bagian pelapis kedua dan ketiga atau yang disebut isian atau daging. Proses ini harus dilakukan bersamaan dan berurutan dengan dibantu mesin yang berfungsi untuk memutar tali seperti ini. Kalau tadi saya udah nyiapkan bahannya, ini yang pertama. Yang pertama ini tali ototnya. Terus yang kedua ini yang tadi saya potong-potong pakai golok itu. Nah, ini sekarang disatukan seperti ini nih. Coba Bu, gimana? Ini Ibu sini aja, Ibu di sini aja. Ibu di sini aja, Ibu di sini. Ini Ibu di sini aja, Ibu di sini. Nanti salah ini. Wah, ini kecil, kecil. Aduh, aduh. Jadi ini nggak bisa ini ya berhenti. Karena ininya muter terus sih. Setelah 3 bagian disatukan, tinggal masuk ke bagian atau bahan yang keempat.
Untuk yang keempat ini terbuat dari benang yang tidak terputus. Nah, kalau ini bahan yang keempat untuk melapisi seperti ini nih. Jadinya untuk merapikan. Ini muter dari sini naik ke atas. Set. Benang ini jumlahnya cukup banyak yang berfungsi untuk membungkus dan menguatkan 3 bahan yang sudah disatukan, yaitu otot dan daging. Jadi karena ini tujuannya untuk merapikan, yang satu megangin, yang satunya ini buka ininya biar rapi, biar ini. Dengan menyatukan 4 bahan, tahap pertama proses pembuatan tali tambang sudah selesai. Untuk tahap pertama, belum dinamakan tali tambang, melainkan tali dogol atau bahan yang nantinya akan ditambang. Untuk membuat satu roll tali dogol seperti ini dibutuhkan waktu proses kurang lebih selama 2 jam. Ini berapa meter berarti? Jadi ini setelah ininya penuh dipotong. Ya. Ini nggak diisolasi apa-apa, nggak Ya. lepas? Hasilnya nanti kalau udah ditambang. Oh. Setelah tahap pertama selesai menyiapkan tali dogol, tahap selanjutnya masuk proses pembuatan tali tambang. Untuk pembuatan tali tambang ini seluruh bahan tali dogol akan dibawa ke tempat terbuka yang memiliki lahan memanjang. Paling tidak diperlukan lahan memanjang sekitar 100 sampai 150 meter. Untuk proses pembuatan tali tambang ada yang 3 tali dogol dijadikan satu, ada yang 4 tali dogol dijadikan satu menjadi tali tambang. Kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan 4 tali dogol dijadikan satu. Nah, ini tadi yang sudah kita buat di di dalam sama ibu-ibu, langsung kita mau pasang ya. Setelah menyiapkan 4 tali dogol, selanjutnya saya menyiapkan 1 tali lagi yang hampir seperti proses awal, yaitu tali otot yang akan memperkuat berada di bagian dalam lilitan 4 tali dogol. Kita lagi bikin tali 4 buletan ya. 4 buletan, terus ini buat bagian dalamnya. Coba sini. Tinggal persiapan proses menyatukan 1 tali urat dan 4 tali dogol. Caranya 4 tali dogol akan dikaitkan dengan alat yang fungsinya untuk menahan putaran tali saat keempat tali dililit menggunakan mesin di bagian ujung. 4. Kita mau bikin tambang yang 4 ya. Yang 4. Ini sebelum nanti dijadikan satu, ini pakai ini alatnya apa namanya tadi? Ini namanya ganden. Ganden. Ini sementara direm seperti ini. Nanti setelah lilitannya sudah matang, ini baru dilepas. Nanti tinggal sambil jalan lari ke depan. Nah ini biar ininya nggak nyelonong, ini kasih ini ya. Kasih pemberat. Jadi ada 2 ujung. Ujung yang satu berfungsi untuk menahan lilitan, ujung yang satu lagi berfungsi melakukan lilitan dengan dibantu menggunakan mesin. Ini sambil lihat ya, tanda dari sana ya. Harus dipercepat apa diperlambat gitu. Oh diperlambat. Oh ini gasnya. Oh gitu. Itu kenapa kalau kayak gitu? Nyangkut, Pak. Oh nyangkut. Oh jadi harus memperhatikan dari ujung sana ya. Selanjutnya setelah lilitan matang, yang satu lagi akan dilepas dan proses penyatuan 4 tali dogol dan 1 tali urat akan berjalan dengan sendirinya dibantu dengan menggunakan alat penahan yang bernama ganden. Oh. Oh ini dorong ke sana ya? Iya, lari sendiri karena udah matang. Nah, jangan pegang-pegang. Iya. Saya pun penasaran dengan proses pembuatan tali tambang ini. Seberapa kuat dorongan ke depan? Jika tidak ditarik, maka tali tambang akan tidak padat alias longgar. Maka ganden atau alat penahan lilitan agar padat ini harus ditahan seperti ini. Ini posisinya dia lari ke sana, ini kita nahan. Iya. Oh. Semakin nahan Semakin bagus. Oh. Berat berarti ya? Coba lumayan. tak bantu. Wah, lumayan ya. Ini ya dorong ke depan terus ya. Oh, ini takut hasilnya nanti nggak bagus ini mas. Oh, duh. Jadi kita ketarik ke sana, ketarik ke depan.
Untuk pembuatan tali dogol, proses pembuatannya bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Tapi jika melihat proses pembuatan tali tambang seperti ini, nampaknya butuh tenaga yang cukup besar dan ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, ini udah jadi, tinggal dijadikan satu. Ini udah diisolasi seperti ini. Udah dijadikan satu. Nah, tinggal matangkan. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, tali tambang akhirnya sudah jadi. Selanjutnya tinggal proses menggulung tali tambang atau merapikan. Ini bulan Agustus biasanya buat lomba ini, tarik tambang. Ini kalau yang mau juara lomba tarik tambang, latihannya bisa di sini. Nanti bisa juara nasional. Jika menggulung tali yang kecil dan lunak, kita tidak perlu mengeluarkan tenaga. Tapi jika kita ingin menggulung tali tambang yang besar seperti ini, ternyata butuh tenaga yang cukup besar. Untuk satu gulung tali tambang memiliki berat 80 sampai dengan 100 kg. Coba dong saya, Pak. Terus. Waduh, aduh. Salah. Udah Bapak sini aja, Pak. Panas. Setelah selesai digulung, tali tambang ini siap untuk disimpan di gudang atau dikirim ke pelabuhan untuk digunakan para nelayan melaut. Dalam sehari, tempat pembuatan tali tambang seperti ini bisa membuat sampai 30 roll tali tambang. Selain membuat tali tambang yang berukuran besar untuk keperluan nelayan, di kampung ini juga membuat beragam jenis tali tambang dengan berbagai bahan dan ukuran. Ada yang membuat tali tambang berukuran kecil yang berfungsi untuk membuat rumah bagi kerang di laut. Sebagian besar tali tambang yang dibuat di tempat ini untuk memenuhi kebutuhan para nelayan dalam mencari ikan. Fungsinya selain tadi untuk ini ya, narik-narik gitu. Ini tali-tali seperti ini pakai buat apa, Pak? Buat narik jaring Buat sangkarnya. narik jaring gitu ya. Ini jadi butuh terus ya. Nah, ini dari tempat pembuatan tadi dikirim ke tempat ini, masuk ke kapal, langsung dipakai sama nelayan untuk nyari ikan. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Brebes, Jawa Tengah.